Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel @forex by Halim. Jadi kalau pada minggu kemarin kita sudah mendapatkan rilis data dari non-farm payroll Amerika Serikat, di mana hasilnya hampir mencapai 1 juta untuk pertambahan lapangan kerja di bulan Juli, dan kemudian tingkat penganggurannya pun turun dari 5,9% menjadi 5,4% yang membawa dampak luar biasa bagi eh, pergerakan US dollar. Dan kelanjutan penaikan US dollar bukan hanya terjadi di Jumat, tapi kita lihat kemarin juga di Senin terjadi sedikit lonjakan, terutama di komoditi emas, di mana dari nilai penutupan di hari Jumat yaitu sekitar 1762, tiba-tiba melompat ke bawah hingga mencapai ke daerah 1684 di pagi-pagi di saat market sedang sepi, di mana volatilitas masih sangat rendah, terjadi lompatan yang cukup dahsyat dan bisa sedikit mungkin kalau teman-teman yang bertrading leverage dan tidak terbiasa dengan leverage mungkin bisa terkena margin call. Nah, sekarang kita akan melihat kelanjutannya daripada pergerakan harga berdasarkan fundamental analisis yang kita perhatikan. Apa sih kira-kira berita yang akan dirilis di minggu pekan ini? Nah, saya coba sampaikan. Jadi, nah, sekarang saya mencoba merinci berita-berita yang saya dapatkan dari Forex Factory Calendar, yang mana sudah saya filter berita-berita yang boleh dibilang kemungkinan akan berperan di dalam pergerakan harga. Jadi kalau tadi pagi Selasa ini sudah rilis data business confidence berdasarkan survei dari NAB, di mana hasilnya dari 11 menjadi minus 8 atau sedikit lebih buruk. Tapi di sore hari ini kita juga akan mendapatkan economic sentiment dari Jerman melalui institusi ZEW-nya. Nah, kalau lihat forecast-nya juga masih mengalami penurunan. Jadi artinya zona Eropa belum sepenuhnya pulih ya, kalau kita lihat setelah pasca dari vaksin dan pandemi corona ini masih sedikit boleh bilang, terutama di Jerman ini masih sedikit mengalami trouble dalam ekonominya. Dan mungkin ini mengakibatkan nilai euro sedikit merosot jika dibandingkan dengan nilai dolar, jadi mengurangi daya daya tarik nilai daripada Eropa euro itu sendiri. Dan selanjutnya di Rabu, mungkin besok akan highlightnya ada di CPI. Jadi minggu ini highlightnya ada di sini hari Rabu malam jam 19.30 data rilis Amerika Serikat, di mana CPI-nya dari previousnya 0,9%, forecast-nya juga turun jadi 0,5%, dan core CPI-nya juga turun. Artinya mungkin kalau lihat karena ini datanya bulan per bulan, ya mungkin sedikit bisa menurunkan US dollar. Tapi jika CPI-nya masih tinggi, maka kemungkinan besar tapering ini sudah pasti akan segera dilaksanakan, dan kita tinggal menunggu detik kepastiannya mungkin nanti pada saat pertemuan di tanggal 26 sampai 28 Agustus itu kita ada pertemuan yang di Jackson Hole. Itu yang biasanya diprakarsai oleh Federal Reserve cabang Kansas. Jadi Jackson Hole itu merupakan suatu pergunungan, daerah pegunungan di Wyoming, di daerah Kansas. Nah, ini biasanya di sana akan berbicara terutama pakar-pakar finansial, baik dari perwakilan dari Bank Sentral, termasuk juga mungkin dari Fed, itu akan Jerome Powell, dan biasanya akan mendapatkan clue yang lebih jelas. Jadi kalau misalnya tahun sebelumnya kita melihat tentang masalah perang dagang, misalnya US dengan China, dan tahun ini mungkin fokusnya adanya di tapering terhadap bagaimana perkembangan US dollar dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Fed menghadapi inflasi yang menaik secara tinggi. Dan kemudian di hari Kamis kita juga melihat highlightnya ada di US Dollar Price Producer Index, di mana juga sedikit mengalami penurunan. Tapi kalau melihat dari yang lain, mungkin kita lihat ada data Inggris juga, preliminary GDP, tapi ini quarter per quarter. Jadi impact-nya mungkin sedikit kurang jika dibandingkan dengan yang lebih monthly-nya. Tapi kita lihat bahwa sama pertumbuhan GDP-nya juga kemungkinan akan sedikit lebih meningkat ya, karena memang sudah vaksin sudah mulai, dan bisnis mulai relaksasinya mulai terbuka. Dan terakhir Jumat malam biasanya orang suka mengamati juga ini preliminary data dari consumer management yang dilakukan oleh University of Michigan, di mana previous dan forecastnya masih sama, berarti tidak banyak terjadi perubahan. Jadi sekarang ini kita lihat fokus sekarang ada di Rabu dan Kamis ya. Kemudian oke, kita akan lanjut ke secara teknikal ya. Oke, sebentar saya buka. Oke,
Sekarang kita akan coba lihat-lihat di grafik bagaimana peluang US dollar di minggu ini. Oke. Nah, ini adalah chart emas yang saya buat. Jadi chart emas ini mulai tiba. Nah, ini yang tadi saya bilang, Senin pagi mendadak drop cukup banyak sehingga ke daerah 1690-an. Tapi kemudian siangnya dan malamnya recover sampai 1750 sebelum turun lagi ke 1734. Jadi kalau melihat sekarang ini double bottom area 1680 kemungkinan besar nanti akan dites kembali jika dolar terus menguat. Tapi untuk area sekarang mungkin sudah cukup oversold, jadi mungkin bisa ada koreksi atau menutup gap dulu. Tapi kita mewaspadai juga seandainya area 1750 ini tidak break, artinya kemungkinan dia akan jalan ke bawah dulu, mungkin baru tes ke atas. Jadi artinya saat ini kalau saya perhatikan menjelang pengumuman Jackson Hole, pasti emas kemungkinan akan sedikit tertekan dulu karena pengumuman Jackson Hole ini kira-kira ada di minggu keempat, jadi kira-kira masih sekitar 2 minggu lagi dari sekarang. Nah, kemudian kalau dari segi euro US dollar, kita lihat euro US dollar. Secara daily kita lihat ini udah mendekati nilai terendahnya sekitar 1700 dalam beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat ini secara weekly ini nilai 1660 kemungkinan, 1600 ini kemungkinan juga bisa dites apabila di daerah 1702 ini break. Jadi kalau euro ini masih akan turun, kalau pecah di 1700 maka area 16 ini akan segera kemungkinan juga dites. Karena kita melihat faktor positif US dollar sangat besar dibandingkan dengan faktor negatif yang ada di euro. Jadi untuk rebound saya rasa belum ada sekarang, belum kelihatan, belum muncul ya, tapi mungkin ada support di daerah sekitar 1700 hingga 1660. Jadi mungkin di sana akan bertahan dahulu hingga dengan pertemuan Jackson Hole yang di akhir bulan nanti. Kemudian satu lagi kita lihat biasanya adalah pound sterling US dollar. Bagaimana perkembangan pound sterling US dollar? Coba kita lihat secara daily. Saat ini mulai mengalami penurunan, koreksi ke bawah. Jadi tapi dia mungkin akan tertahan di area sekitar 3780 atau 3800. Jadi kalau ini bisa bertahan, kemungkinan dia baru akan ngetes lagi di area bawah di sekitar 13735 daerah bawah sini. Tapi saya perhatikan ini kalau turun ya mungkin karena ini juga pergerakannya mungkin sekitar 50% daripada pergerakan dari kenaikannya. Ya, maka daerah sekitar 3780-an ini boleh dibilang cukup kuat ya dari area ini. Nah, mungkin kalau mau coba tes beli, mungkin tunggu di area sini, sekitar 3780, 13800. Tapi kalau saat ini kita lihat mungkin potensinya masih pound sterling akan turun dulu sementara ini. Oke, jadi inilah kira-kira yang bisa sampaikan minggu ini mengenai analisis fundamental dan teknikal tentang dari pergerakan pasar pada periode minggu kedua masuk minggu ketiga di Agustus 2021. Dan tentu saja kita tahu walaupun Anda sudah vaksinasi, walaupun Anda sudah melakukan prokes, tapi tetap selalu jaga ya protokol ini dengan ketat karena kita tahu pandemi ini masih jauh dari berakhir. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Stay focused and keep healthy. Bye.